Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mildarianti, NIM 201081035 dengan nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan peran dan fungsi bidan sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan peran? Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Dalam melaksanakan profesinya, bidan memiliki peran sebagai pelaksana, pengelola, pendidik, dan peneliti. Yang pertama, peran sebagai pelaksana. Bidan memiliki 3 kategori tugas, yaitu tugas mandiri, tugas kolaborasi, dan tugas ketergantungan. Tugas-tugas mandiri bidan yaitu 1. Menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. 2. Memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Ketiga, memberi asuhan kebidanan kepada bayi baru lahir. Yang keempat, memberi asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Setelah itu ada tugas-tugas kolaborasi atau kerjasama bidan, yaitu yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kedua, memberi asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang ketiga, mengkaji kebutuhan asuhan pada kasus resiko tinggi dan keadaan kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Yang keempat, memberi asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas dengan resiko tinggi serta keadaan kegawat daruratan yang memerlukan pertolongan pertama dengan tindakan kolaborasi bersama klien dan keluarga. Selanjutnya ada tugas-tugas ketergantungan atau merujuk bidan, yaitu yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Yang kedua, memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada kasus kehamilan dengan resiko tinggi serta kegawat daruratan. Yang ketiga, memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi serta rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang keempat, memberi asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas yang disertai penyulit tertentu dan kegawat daruratan dengan melibatkan klien dan keluarga. Yang kedua, peran sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan memiliki 2 tugas. Yang pertama, mengembangkan pelayanan dasar kesehatan di wilayah kerja. Yang kedua, berpartisipasi dalam tim untuk melaksanakan program kesehatan serta tenaga kesehatan lain yang berada di bawah bimbingan dalam wilayah kerjanya. Yang ketiga, peran sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bidan memiliki 2 tugas, yaitu memberi pendidikan dan penyuluhan kesehatan pada klien dan melatih dan membimbing kader. Yang keempat, peran sebagai peneliti atau investigator. Bidan melakukan investigasi atau penelitian terapan dalam bidang kesehatan baik secara mandiri maupun berkelompok, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan investigasi yang akan dilakukan. Yang kedua, menyusun rencana kerja pelatihan. Yang ketiga, melaksanakan investigasi sesuai dengan rencana. Yang keempat, mengolah dan menginterpretasikan data hasil investigasi. Yang kelima, menyusun laporan hasil investigasi dan tindak lanjut. Yang keenam, memanfaatkan hasil investigasi untuk meningkatkan dan mengembangkan program kerja atau pelayanan kesehatan. Bidan juga mempunyai fungsi. Sebelumnya, apa itu yang dimaksud dengan fungsi? Fungsi merupakan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan peranannya. Yang pertama, bidan mempunyai fungsi pelaksana, yaitu fungsi bidan sebagai pelaksana mencakup hal-hal sebagai berikut: melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, khususnya kaum remaja pada masa perkawinan. Yang kedua, melakukan asuhan kebidanan untuk proses kehamilan normal.
kehamilan dengan kasus patologis tertentu, dan kehamilan dengan resiko tinggi. Yang ketiga, menolong persalinan normal dan kasus persalinan patologis tertentu. Yang kedua, ada fungsi pengelola. Fungsi bidan sebagai pengelola mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan konsep kegiatan pelayanan kebidanan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang didukung oleh partisipasi masyarakat. Yang kedua, menyusun rencana pelaksanaan pelayanan kebidanan di lingkungan unit kerjanya. Yang ketiga, memimpin koordinasi kegiatan pelayanan kebidanan. Yang keempat, melakukan kerjasama serta komunikasi inter dan antar sektor yang terkait dengan pelayanan kebidanan. Yang kelima, memimpin evaluasi hasil kegiatan tim atau unit pelayanan kebidanan. Yang ketiga, fungsi bidan sebagai fungsi pendidik. Fungsi bidan sebagai fungsi pendidik mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberi penyuluhan kepada individu, keluarga, dan kelompok masyarakat terkait dengan pelayanan kebidanan dalam lingkup kesehatan serta keluarga berencana. Yang kedua, membimbing dan melatih dukun bayi serta kader kesehatan sesuai dengan bidang tanggung jawab bidan. Yang ketiga, memberi bimbingan kepada para bidan dalam kegiatan praktik di klinik dan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah fungsi bidan sebagai peneliti, mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, melakukan evaluasi, pengkajian, survei, dan penelitian yang dilakukan sendiri atau berkelompok dalam lingkup pelayanan kebidanan. Yang kedua, melakukan penelitian kesehatan keluarga dan keluarga berencana. Sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.